Sadarkah kita bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan amat sempurna, lengkap dengan kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri dan orang lain. Kemampuan ini sudah didapat sejak manusia dilahirkan. Anda, saya, kita, semua bisa melakukannya. Quantum Awareness Healing adalah suatu metode penyembuhan alami yang menggunakan kesadaran murni dari dalam diri sendiri yang berdampak positif bagi kesehatan tubuh, jiwa, dan pikiran. Quantum Awareness Healing mampu meningkatkan kesehatan fisik seperti meningkatkan metabolisme tubuh, menstabilkan detak jantung, menurunkan hormon kortisol dan laktat, hormon pemicu stres, menurunkan kadar kolesterol, memperlambat proses penuaan, serta masih banyak lagi manfaat untuk kesehatan. Selain itu, Quantum Awareness Healing mampu meningkatkan kesehatan emosional seperti meningkatkan daya ingat, meningkatkan perasaan segar, menjadi lebih happy, lebih sabar, lebih tenang, dan tidak mudah depresi. Quantum Awareness Healing membuka kelompok terapi dan membuka kelas pelatihan untuk menjadi terapis. Informasi lebih lanjut, hubungi Aneka Terapi, telepon 0271 718 065 atau Ibu Yudi Hartini di Jalan Kalingga 3 nomor 2C, Banyu Agung, Solo. Telepon 081 393 940 540. Halo, selamat malam pemirsa setia Cakra Semarang TV. Apa kabar Anda? Senang sekali saya Arif Wicaksono dapat kembali menyapa Anda dalam dialog interaktif. Kali ini bersama Quantum Awareness Healing. Nah, di sebelah saya sudah hadir beberapa orang tamu yang nantinya akan menjelaskan dan juga akan membeberkan kepada Anda semuanya tentang apa itu Quantum Awareness Healing dan juga apa manfaatnya dan bagaimana Anda bisa mengaplikasikannya. Tentu Anda juga boleh berinteraksi di nomor telepon 024 746 5353. Dan telah hadir tamu saya di samping sudah ada Bapak Ronald Adrianto. Beliau adalah founder atau pendiri dari Quantum Awareness Healing. Apa kabar Pak Ronald? Luar biasa baik. Luar biasa ya. Arif. Selalu luar biasa kalau Pak Ronald ya. Dan di sebelahnya ada yang paling cantik di malam hari ini. Ada Ibu Yuli Hartini. Apa kabar? Kabar baik. Selalu luar biasa kalau ini ya. Iya. Dan juga ada Profesor Dr. Harsoyo. Apa kabar Prof. Harsoyo? Ya, selalu luar biasa juga ya. Selalu bugar kalau Prof. Harsoyo ini. Dan sebelum lebih jauh, kita akan bertanya dulu ke sang founder, ke Pak Ronald, mengenai Pak Ronald, apa itu Quantum Awareness Healing? Kalau tadi kita lihat di VT ya, sudah ada beberapa yang dipraktekkan. Metode penyembuhan ini memang sangat luar biasa sekali. Tapi masyarakat mungkin ingin tahu apa ini dan sebenarnya bagaimana? Iya, jadi Quantum Awareness Healing itu adalah satu metode penyembuhan alami yang menggunakan kesadaran yang tinggi yang dapat memberikan penyembuhan bagi tubuh, jiwa, dan pikiran. Di dalam Quantum Awareness Healing, yang menyembuhkan itu adalah tubuhnya sendiri, bukan terapis, bukan dokter, dan bukan siapapun. Ya, karena prinsipnya di dalam Quantum Awareness Healing yang manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang sempurna, lengkap dengan kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, di dalam pelatihan akan dilatih bagaimana caranya kita mencapai kesadaran tinggi tersebut yang dapat memberikan penyembuhan bagi tubuh, jiwa, dan pikiran. Gitu. Menyembuhkan diri sendiri dari dalam diri. Iya. Nah, ini bagaimana konsepnya? Karena menarik sekali. Tubuh kita mungkin saja yang waktu itu sedang mengalami satu penyakit atau suatu kelelahan tertentu bisa menyembuhkan diri sendiri. Ini semacam detoksifikasi ya? Salah satunya proses untuk penyembuhan adalah detoksifikasi. Seperti itu. Ya, detox ini dibagi dua ya, detox secara fisik, juga detox secara emosional. Jadi di dalam Quantum Awareness Healing penyembuhannya holistik, melingkupi tubuh, jiwa, dan pikiran. Tubuh, jiwa, dan pikiran itu yang menjadi garis besar dari Quantum Awareness Healing. Nah, kalau kita boleh merunut ke belakang, Pak Ronald, sejarahnya sampai Pak Ronald bisa mempelajari dan juga bisa akhirnya menyebarluaskan dan bisa berkontribusi pada masyarakat mengenai Quantum Awareness Healing sendiri, ini seperti apa? Ya, pertama saya bukan belajar Quantum Awareness Healing dari orang ya, jadi banyak diciptakan ya? Iya, banyak sekali metode penyembuhan holistik yang saya pelajari ya. Kesimpulannya, saya ambil kesimpulannya dari semua apa yang saya pelajari itu
akhirnya saya saya menamakan metode yang saya temukan ini adalah sebagai quantum awareness healing. Sejarahnya adalah waktu tahun 2007 ayah saya meninggal disebabkan oleh jantung koroner, ya. Sebelum ayah saya meninggal, ayah saya itu tergantung dengan obat selama 19 tahun, obat pengencer darah waktu itu, ya. Di situ saya bertanya dalam hati, bukankah manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang sempurna? Betul. Ya, derajatnya paling mulia, ciptaan yang sempurna. Terus kalau saya melihat kondisi ayah saya selama 19 tahun tergantung dengan obat, sempurnanya di mana, Mas Arif? Ya, dan saya percaya di luar sana pun banyak sekali orang yang puluhan tahun bahkan ya menggantungkan hidupnya dengan obat, menggantungkan hidupnya dengan orang lain, terapis, dokter dan lain sebagainya. Tapi nah dari pertanyaan di situ, ya pertanyaan itu saya terjadi transformasi kesadaran di sana. Ya, kalau saya lihat Tuhan menciptakan manusia dengan sempurna, tapi ayah saya tergantung dengan obat, sempurnanya di mana? Nah, dari situlah saya mulai mempelajari penyembuhan holistik yang melingkupi tubuh, jiwa dan pikiran tadi. Ya, dari sekian banyak yang saya pelajari, saya ambil satu kesimpulan. Kesimpulan itulah adalah quantum awareness healing. Kesimpulan itu adalah quantum awareness healing. Nah, kita ke sebelahnya dulu. Kalau tadi sudah duduk dengan sangat manis ya, ada Bu Yuli di sini. Bu Yuli, sejak kapan mempelajari ini dan juga akhirnya bisa langsung mengaplikasikan quantum awareness healing ini sehingga juga bisa ikut ya membantu masyarakat tentunya dan juga bisa dalam tanda kutip mengobati masyarakat ini? Iya, saya kenal quantum awareness healing ini tuh tanggal 25 September 2011. Oke, baru saja berarti ya, baru 1 tahun ya, baru 1 tahun lebih ya? Iya, 1 tahun lewat. Iya. Awalnya sih saya penasaran aja, kok ada temen yang menawarkan ada satu metode terapi tanpa menggunakan alat, tanpa menggunakan obat. Tubuh kita tuh ada energinya sendiri. Karena penasaran ya ikut workshop. Setelah ikut workshop, keluar dari workshop, saya mengikuti ya hanya mengikuti saja. Kok setelah keluar dari workshop terus kemudian saya praktekkan apa yang diajarkan oleh Pak Ronald, ternyata saya bisa menerapi orang lain, dan orang lain yang saya terapi itu alhamdulillah puji Tuhan ya itu mendapatkan kesembuhan secara instan. Yang tadinya migrain, leher kaku, kemudian pinggang itu kaku, itu sembuh. Nah, dari situ saya mengambil satu kesimpulan bahwa quantum awareness healing itu adalah satu metode penyembuhan alami banget gitu, dan sederhana banget, dan hasilnya kok dahsyat banget. Nah, dari situ kemudian saya mengadakan workshop untuk DIY dan CAT. Berapa kali setelah ikut workshop Bu Yuli akhirnya bisa mengobati atau bisa melakukan itu ke orang lain, Bu? Sekali. 1 kali itu ya? Langsung hari itu kita mulai setengah 10 kita mulai workshop, kemudian setengah 6 itu sudah selesai. Keluar dari resto itu ada yang pemain sitter ya, ada pemain sitter. Kemudian begitu kan biasa kita memberikan ini, begitu kita mau memasukkan uang itu kok saya melihat sindennya itu ini Mas, sindennya itu perutnya besar, tapi sudah tua dan rambutnya udah jarang-jarang. Nah, saya sentuh gini, Ibu kenapa kok perutnya besar? Kalau masih muda perutnya besar, saya rasa saya nggak akan bertanya. Nanti orang kan tersinggung, ya Prof ya. Makanya saya begitu perutnya besar, tapi kurus, kemudian sudah tua. Nah, dia bilang tumor. Kemudian Ibu mau nggak saya terapi? Keren ya. Pede banget. Udah pede ya, pada saat itu sudah mulai percaya diri. Kita harus ini Mas, jadi kalau kita menerima ilmu itu harus cepat diamalkan. Jangan ilmu itu dipendam, akhirnya lupa. Tapi ilmu yang kita terima, kemudian langsung kita praktekkan, kita akan tahu ilmu ini bermanfaat apa enggak. Kemudian ibu itu saya tanya, Ibu mau nggak saya terapi? Kita masuk ke dalam. Mereka ngobrol sama temennya karena ada sindennya 2, ada pengendang dan pemain sitternya tuh ada 3. Ngobrol akhirnya iya deh nggak apa-apa, bayar boten Bu, boten gitu. Terus kemudian saya ajak masuk. Kemudian satu lagi sindennya itu yang satunya nengok dari pintu. Ibu mau lihat temannya diterapi atau Ibu mau ikut diterapi? Terus gitu kemudian Ibu itu kulo nggih purun jeng. Lah, Ibu sakitnya apa? Ya ini saya sakit kepala, leher kaku, kemudian sakit pinggang. Begitu saya sentuh ya, di mana di situ memang diajarkan untuk terapi pertama kali kan memang dengan disentuh, walaupun kita bisa melakukan terapi jarak jauh. Saya terapi, saya sentuh kok Ibu itu bergerak-gerak seperti robot. Terus kemudian setelah sekitar 15-20 menit udah selesai, gimana Bu rasanya? Sampun mantun ya, sudah sembuh. Nah, dari situ
kok bisa ya? Saya seolah-olah tidak belajar apa-apa, tapi kok begitu saya terapkan ilmunya bisa. Sekali aja Mas Arief. Sekali itu dan langsung Bisa. Ibu bisa mengaplikasikan itu ke orang lain. Betul. Wow, luar biasa sekali. Nah, ini juga untuk Anda, para pemirsa setia Cakra Semarang TV yang sudah pede. Kalau tadi Bu Yuli katakan bahwa kalau punya ilmu jangan pelit-pelit atau jangan takut-takut buat langsung mengamalkan, langsung diamalkan. Nah, saya sekarang ke Prof. Harsoyo yang juga ini sudah sangat luar biasa sekali tentunya. Prof, apa yang dirasakan setelah Prof. Harsoyo sendiri mencoba dan ikut dalam terapi pengobatan Quantum Awareness Healing ini, Prof? Iya. Jadi Quantum Awareness Healing ini suatu metode yang bagus sekali. Karena pada waktu itu pertama kali saya kenal ini adalah dari sakitnya ya. Saya waktu itu ada stroke kecil. Istilahnya dokteran stroke kecil ya. Kemudian saya mengikuti ya, meskipun sudah diberitahu dari Ibu Yuli ya, tapi saya waktu itu belum apa tuh ini pengobatannya ya. Saya sebagai dokter kaget juga, pengobatan diri sendiri ngapain ini, saya juga sebagai dokter kan bisa mengobat. Betul. Tapi kemudian Allah memberikan saya sakit jadi stroke itu. Kemudian saya pergi ke Jogja. Semarang pada waktu itu belum ada ya, mungkin atau sudah ada, tapi jadi 1 minggu setelah dirawat, kemudian saya ke Jogja bersama istri dan di sana mengikuti, ternyata bagus sekali ya. Apa yang terjadi setelah itu, kemudian setelah pengobatan, di mana saya melakukan sendiri di rumah, biasanya setelah subuh, itu sampai sekarang enak sekali ya. Jadi yang namanya dulu sakit ya, karena suatu sakit atau lumpuh kecil itu sudah hilang sama sekali, dan terus menerus sehingga rasanya itu akan kalau dulu stres itu rasanya sekarang lebih rileks ya. Ya, lebih rileks, lebih optimis, dan saya kira senang sekali. Dan masih banyak lagi dampak-dampak lain ataupun masih ada lagi khasiat-khasiat lain yang muncul setelah Anda melakukan terapi dari Quantum Awareness Healing. Dan kita nanti akan kembali, para pemirsa setia, setelah jeda komersial, kita akan bertanya lebih jauh mengenai bagaimana reaksinya, juga apa saja penyakit yang bisa diobati, dan Anda bisa langsung saja berinteraksi bersama kami di line telepon 024 746 5353. Dan kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Ya, para pemirsa setia Cakra Semarang TV, kita masih kembali dalam dialog interaktif bersama Quantum Awareness Healing. Dan masih bersama tamu-tamu spesial saya di malam hari ini. Ada Bapak Ronald Adrianto, beliau adalah founder dari Quantum Awareness Healing, sekaligus penciptanya ya Pak Ronald. Betul ya? sekali. Penciptanya, dan ada juga Ibu Yuli Hartini, dan juga ada Profesor Dr. Harsoyo, beliau adalah guru besar di Universitas Diponegoro. Betul ya, Prof? Iya. Ya, baik. Untuk Anda yang ingin berinteraksi, Anda ingin lebih jauh, ingin mengetahui bagaimana Quantum Awareness Healing ini, silahkan kami nantikan Anda untuk bisa langsung menggunakan line telepon kami di nomor 024 746 5353. Baik, kita ke Pak Ronald lagi. Ya. Pak Ronald, kalau tadi kita sempat melihat di VT ya, ada tayangan orang sampai guling-guling, bahkan saya berteriak-teriak. Nah, ini sebenarnya kalau kita boleh tahu, apa ini reaksi awal yang muncul dan bagaimana cara menterapi orang yang mungkin punya keluhan penyakit atau seperti apa ini, Pak Ronald? Iya, untuk yang video tadi ya,